Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikannya dan kita percaya bahwa sebelum kita melangkah hari ini, mari bersama-sama kita mengawalinya dengan menyanyikan kebaikan Tuhan, dan kita percaya kasih dan setianya yang senantiasa menjadi topangan kita untuk melewati hari ini. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. PKJ 14 kita pujikan bersama-sama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutupkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutupkan tajammu, kasih setiamu turun temurun. Nyanyikan si setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Dan sebelum kami menjalani hari ini, kami mau bersama-sama tunduk pada perintah firman Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Yosua 17 ayat 14 sampai 18. Yosua 17 ayat 14 sampai 18, Yosua 17 ayat 14 sampai 18. Dengarkanlah sabda Tuhan. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya? Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kami berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yizreel. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini banyaknya, bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, harus kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai ke ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Manusia gak pernah puas. Pencapaian-pencapaian yang dibikin manusia itu, kalau kita lihat banyak orang, baik di keluarga kita, di keluarga orang lain, di televisi, ada orang sudah dapat satu rumah, pengen dua rumah. Ada orang sudah dapat satu motor, pengen dua motor. Ada orang sudah dapat 1 juta, ingin 2 juta. Manusia nggak pernah puas, tidak pernah bersyukur. Dan tapi ternyata hal itu dipatahkan ketika saya kuliah di Jogja. Di Jogja itu, orang asli Jogja yang benar-benar asli dari Jogja, bukan dari luar Jogja. Benar-benar yang asli orang Jogja, bukan Jawa Tengah, bukan perantau. Orang Jogja adalah orang-orang yang sangat-sangat bersyukur. Mereka akan buka jualan itu secukupnya aja. Misal Senin sampai Minggu, ternyata Senin sampai Kamis itu berlebih. Misalnya ada orang jualan angkringan gitu ya, untungnya udah banyak, 3 hari dia tutup. Jadi mereka tidak punya hari tutup yang tetap. Bisa seminggu cuma buka 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa 6 hari, tapi nggak pernah full seminggu, nggak pernah. Dan waktu itu saya pernah tanya kan ya tukang angkringan yang langganan saya, Mas kenapa sih tutup, saya bilang gitu kan. Ya alhamdulillah sudah untung, jadi nanti buka lagi aja minggu depan, toh juga saya nggak nyari banyak-banyak, secukupnya aja, yang penting saya bisa hidup bersama dengan keluarga. Jadi orang tuh harus bersyukur.
Cara kita tahu batasnya atau enggak itu adalah bagaimana kita melihat dan memahami tentang kehidupan. Nah, ini sama seperti suku Efraim dan Manasye. Ketika mereka dapat tanah pusaka, dia satu-satunya suku, harusnya kan dia satu suku sebenarnya, sukunya Yusuf gitu kan, Bani Yusuf. Tapi mereka besar, banyak banget Efraim sama Manasye ini karena em, mereka besar di Mesir dan sudah punya keturunan Yusuf sebelum yang sangat banyak di masa itu gitu. Dan mereka komplain, udah dikasih sama pembagian nama Yosua, kami kurang segini. Terus ketika dibilang kamu dapat juga perlindungan daerah sini, nanti tuh banyak musuhnya. Pesimis lagi, udah kerjanya komplain, pesimis, jadi udah nggak puas komplainan lagi. Ya untungnya Yusuf sabar aja ngadepin Efraim sama Manasye. Jadi sekalipun bapaknya Yusuf, nenek moyangnya tuh hebat dan keren banget gitu ya, dari 12 anaknya Yakub yang paling mantap itu Yusuf, tapi ternyata keturunannya nggak gitu. Satu komplainan, satu lagi orang sukunya tidak bersyukur. Sehingga perkataan pesimis dan juga perkataan yang tidak puas itu yang akhirnya membuat suku-suku ini nantinya juga, sekalipun Yusuf itu disayang sama Yakub dulu, tapi keturunannya juga menghadapi banyak hal. Nanti dia akan mengalami dinamika, ada diserang, ada hancur, ada bikin masalah juga, mereka sempat juga nanti kalau Bapak Ibu perhatikan. Jadi bukan suku yang sempurna walaupun bapaknya kayaknya luar biasa gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yosua mengingatkan kepada Efraim dan Manasye bahwa mereka harus optimis menghadapi hidup dan harus bersyukur. Jadi dalam hidup itu harus lebih banyak optimis dan bersyukur. Jangan tidak puas dan pesimis. Kalau udah nggak puas dan pesimis, ngejalanin apa juga nggak bakal enak, nggak bakal bahagia, nggak bakal berhasil. Kenapa? Karena kita terlalu membandingkan diri kita sama orang lain. Nah, Bapak Saudara, belajar dari kejadiannya suku Efraim dan Manasye ini yang berhadapan dengan Yosua, mari sama-sama kita belajar. Hari ini kita menjadi orang-orang yang optimis, yang bersyukur. Berapapun Tuhan kasih dalam hidup kita ini, berkat, anugerah, kebaikan, kesehatan, kita terima. Dan kita jalani dengan rasa syukur. Optimis dan syukur. Untuk melihat ke depan, tetap optimis, harus yakin. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dan apa yang kita dapatkan tidak sesuai harapan, nggak apa-apa, bersyukur aja. Sehingga hari ini kita bisa lebih menemukan kebahagiaan. Hidup ini akan lebih mudah dijalani, akan lebih ringan kalau kita itu optimis dan banyak-banyak bersyukur. Hidup udah berat, udah sulit. Kalau kita jalani dengan pesimis dan kita ngeluh aja, akan lebih berat. Semoga hari ini kita bisa melewatinya dengan anugerah dari Tuhan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam pelayanan. Semoga kita banyak-banyak beroptimis dan juga banyak-banyak bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar sekali lagi untuk senantiasa percaya bahwa hidup itu harus banyak-banyak bersyukur dan harus optimis, harus semangat, positif menghadapi kehidupan ke depan. Jangan, kami mau belajar membuang perasaan-perasaan negatif, kami mau positif menjalani hari ini, apapun yang terjadi. Mau ada masalah, kayak mau nggak ada, mau hidup biasa-biasa aja, mau ada sukacita yang banyak, kami mau menjalaninya dengan positif. Kami serahkan kehidupan kami, dan mampukan kami untuk berjalan dan melangkah dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.